Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Abdallah dari kelas 10B nomor urut 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan yaitu materi bagian B, pokok bahasan materi penyuluhan kehutanan. Setiap melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan perlu merinci pokok bahasan yang akan disuluhkan. Karena sasaran penyuluhan adalah manusia yang akan diperbaiki untuk kehidupannya. Oleh karena itu, pokok bahasan di dalam kegiatan penyuluhan kehutanan tidak hanya cukup dibatasi kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang harus dikerjakan, tetapi juga harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan keluarganya dan hal-hal berkaitan dengan kehidupan yang harus dilalui di tengah masyarakatnya. Usaha tani bukanlah sekedar kegiatan berani untuk menghasilkan sesuatu produk, tetapi merupakan suatu sistem produksi yang memadukan unsur-unsur manusia sebagai pribadi, pengolah, dan sekaligus jurus tani. Mulai tenaga kerja termasuk pengetahuan dan keterampilan, sumber daya alam, pengembangan, dan didukung oleh sarana serta prasarana sumber daya. Mulai tenaga kerja termasuk pengetahuan dan keterampilan, sumber daya alam, kelembagaan, dan ikan oleh sasaran serta prasarana yang menandai. Karena itu, materi atau pokok bahas yang perlu disampaikan oleh seorang penyuluh kehutanan kepada masyarakat sasarannya harus mencukup banyak hal, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan petani, pengolahan keusahaan tani, pengolahan rumah tangga petani, pengembangan petani melalui politik pembangunan kehutanan. Telahan terhadap pokok bahasa yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. Misalnya, ternyata menghasilkan beberapa pokok bahasa yang berikut ini. A. Ilmu budaya hutan yang tiap hanya bersingkat petunjuk atau informasi tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi juga mencakup mengapa, bagaimana, berapa, kapan, dan di mana kegiatan itu harus dilaksanakan agar dapat menaikkan hasil fisik dan pendapatan ekonomi serta memperbaiki kesejahteraan sosial budaya serta memperbaiki diri keluarganya maupun masyarakatnya. Termasuk dalam materi tentang ilmu budidaya hutan harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi yang mencakup 1. Teknik budaya tanaman. 2. Pemilihan benih atau bibit unggul. 3. Perlindungan tanaman termasuk ancaman kebakaran hutan. 4. Penggunaan sarana produksi. Di samping itu, tidak boleh dilupakan banyak materi yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan agar produksi yang dihasilkan nanti dapat dijual untuk memperoleh penghasilan yang baik. B. Ilmu ekonomi kehutanan yang terutama diarahkan kepada perbaikan pengolahan usaha tani yang lebih efisiensi agar dapat lebih memberikan manfaat ekonomi, pendapatan, keuntungan yang lebih tinggi. Termasuk dalam ilmu ekonomi kehutanan adalah 1. Pengolahan usaha tani hutan. 2. Ekonomi produksi. 3. Pemasaran hasil atau kemitraan usaha. 4. Pembiayaan atau analisa usaha tani. 5. Perencanaan dan evaluasi. 6. Akuntansi. 7. Kewirausahaan. Ilmu pengolahan rumah tangga petani. Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan utama pembangunan hutan rakyat pada umumnya adalah petani-petani kecil yang belum dapat memisahkan secara tegas antara pengolahan usaha tani dan kehidupan petani kecil. Selalu dapat diumpani adanya kenyataan bahwa kegiatan usaha tani merupakan bagian dari kegiatan rumah tangga secara keseluruhan. Karena itu, kegiatan penyuluhan kehutanan yang terutama ditujukan kepada terwujudnya efisiensi pengolahan usaha tani harus pula dibarengi dengan kegiatan penyuluhan tentang pengolahan rumah tangga petani hutan itu sendiri. Tentang hal ini, Peterson 1991 dalam Mardikanto 1991 mengemukakan beberapa pokok bahasan yang perlu diperhatikan dalam pengolahan rumah tangga petani yang mencakup 1. Pengolahan tentang makna dan hubungan antara usaha tani dengan ekonomi rumah tangga sebagaimana ditemukan dalam gambar 9. 2. Pengolahan ekonomi rumah tangga serta keseluruhan termasuk usaha taninya yang mencakup sumbernya, perencanaan dan pengolahan ekonomi rumah tangga. D.
Keimbangan petani berada dengan golongan masyarakat yang lain. Masyarakat desa hutan pada umumnya masih memiliki hubungan sosial yang dapat daerah kegiatannya satu dengan hal yang lain terjadi, bukan hanya karena masih memiliki hubungan kekerabatan dalam satu sistem keluarga luas extended family, tetapi sifat pekerjaan dan usaha tani yang mereka lakukan seringkali menuntut kerjasama dan kesepakatan bersama. Dalam perlindungan hama, penyakit, pengurusan kredit, dan penjualan mutlak untuk diperhatikan hal-hal berkaitan dengan kekelamatan petani khususnya yang menyangkut di mata kelompok dan kepemimpinan kelompok ini. Politik pembangunan kehutanan. Disampaikan pokok bahasa yang telah disebutkan di atas, selain penjelasan kehutanan dan pula diperhatikan pokok bahasa yang menyangkut pembangunan kehutanan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk dalam pokok bahasan ini adalah: 1. Peranan pembangunan kehutanan dalam membangun nasional. 2. Peran tanggung jawab dan kewajiban yang dipenuhi oleh setiap petani hutan. 3. Kebijakan dan kemudahan yang disediakan pemerintah bagi pembangunan kehutanan. Sekian dari saya, silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.